warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, jumpa lagi dengan saya Boydi dan ini adalah Dokter D. Dok, gimana dok kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Netizen tahu biasanya tuh kalau misalkan kita melihat sosok dokter tuh, wah iya. Gila. Emang ya terapi gitu? Maksud saya gini dok, Oh, ya. potongannya pendek, rambutnya pendek gitu kan, terus berkacamata lah, Ya. gimana. Tapi ini kenapa dokter di sini gondrong gitu ya? Kenapa ya dokter harus gondrong itu? Apa membedakan? Kenapa? Apa yang menjadi dokter pengen di sini? Apa pengen tampil beda sendiri? Oh, yang pertama kalau alasan kayak gini sebetulnya riwayat keluarga. Oke. Bapak saya gitu kan, adik-adiknya bapak saya tuh gini semua, gondrong semua sebetulnya. Jadi trademark keluarga kita seperti itu. Waktu anak-anak sampai remaja dan sebagainya masih cepak-cepak juga. Yang kayak gini-gini pengen coba aja. Jadi pas lihat foto-foto bapak saya gitu kan, oh gondrong-gondrong kayak gini kan gitu kan, gitu seperti itu. Oh ternyata pengen coba. Enak nggak sih ngurus rambut panjang? Gitu. Gimana kalau pasien yang lihat gimana? Ada rasa gimana atau gimana? Yang jelas yang pertama kali nggak nyangka saya dokter. Pasti itu. Gitu ya? Pasti itu. Ya misalkan bahkan jadi pas waktu misalkan ada dua orang dokter gitu ya di ruangan yang bersamaan, kemudian harus meriksa pasien dan sebagainya, udah siap pasiennya dan sebagainya, maka si pasien itu akan, Bu silakan masuk, silakan duduk di meja periksa dokter. Dia lihat kan ada dua meja seperti itu kan gitu, nggak ada tulisan dokter dan sebagainya, tapi dia mendekatinya pasti bukan ke saya dulu gitu. Pas waktu diaran, Bu pertama ke sana dulu, oh itu dokter. Jadi itu walaupun pakai jubah gitu atau gimana? Enggak pakai biasanya jubah. Kalau saya lagi dokter, kalau sekarang kan lagi zamannya COVID nih, saya kan biasanya pakai sendal panjang. Kalau sendal panjang kan biasanya suka mudah tercemar. Jadi biasanya kita cuma pakai nenteng aja. Dan nggak juga setiap hari kan begini kan. Ini kan buat ini aja. Buat gimmick aja ya, buat gimmick. Buat gimmick. Enggak, gini dok. Maksudnya ketika ada konsultasi misalkan dari pasien, walaupun pakai nama dokter D, misalkan dokter D nih di ruangannya, terus ada pasien datang nih untuk konsultasi. Pas rambut gondrong, dia nanya nggak, kaget nggak atau gimana? Ada ekspresi gimana nggak? Ya wajahnya ekspresinya ini dulu menunjukkan bener gak sih kayaknya gitu ya. Tapi pas waktu kita konsultasi ya saya berikan konsultasi, oh iya bener dokter. Atau bahkan yang pas kalau lihat dari belakang gitu ya, nyapanya bu gitu. Ya inilah keunikan dari dokter D itu sendiri, istilahnya dokter D ini ya dengan gayanya dokter D ini yang istilahnya unik ini, makanya kita di dokter D dengan pengalamannya dalam struggle dalam penyakit tadi ya, dan kayak struggle bagaimana hidup tetap sehat untuk cegah sakit, gimana juga terus bagaimana juga orang sehat juga pasti ada sakitnya gitu, pasti ada sakitnya. Kayak dokter ini ternyata walaupun dokter sudah dipasang ring 3 tapi alhamdulillah sampai sekarang dokter masih sehat. Itu tipsnya apa dok? Ya. Jadi tadi ya berkaitan dengan cegah sakit, hidup tetap sehat, itu artinya bahwa kita harus sebagai manusia harus selalu tahu apa yang harus dilakukan untuk tubuh kita. Itu dulu. Jadi ilmu, kalau mau sehat berarti kita harus tahu ilmu untuk tubuh kita apa keperluannya dan apa saja komponen-komponen dari tubuh kita ini. Kan kalau tubuh kita kalau misalkan di ini kan terdiri dari fisik kan, fisik gitu ya, fisik ya dari organ-organ tubuh ya, dari mulai otak, panca indera gitu, tulang belulang gitu seperti itu, kemudian kulit dan sebagainya. Kemudian juga ada bagian untuk jadi berpikir gitu ya. Fungsi dari organ salah satunya otak, jadi kita bisa berpikir, kita juga bisa punya emosional gitu kan, seperti itu. Nah, jadi fisik, pikir, emosional, ada lagi yang memasukkan spiritual gitu ya. Dan akhirnya itu menyangkut pada kehidupan sosial, itu yang menyebabkan kita harus tahu supaya menjadi sehat. Karena sehat itu terdiri dari komponen itu. Jadi pertama adalah fisik secara fisik harusnya. Kedua, emosionalnya harus sehat, jadi afektifnya kan. Kemudian yang ketiganya pikiran atau mindset. Mindset tadi ya, mindsetnya, pikirannya, pola pikirnya kan gitu. Kemudian nanti untuk kehidupan sosialnya.
Sosial. Nah, Oke, ada yang ya. memasukkan satu lagi spiritual, walaupun Oke. ini bagian daripada emosional. Nah, oke. Tapi beda emosional sama spiritual itu mendasari emosional. Oke. Makanya Mengontrol spiritual emosional itu supaya lebih baik ya. spiritual menjadi salah satu parameter bagaimana orang itu mengontrol emosional. Oke, iya, Gitu. iya. Karena itu Seperti itu. penting tuh bagian terpenting juga ya gitu ya. Jadi vital. Oke. Kalau vital salah satu ditinggalkan, pasti ada dampak. Berarti ada 5 faktor berarti. Ya. 5 faktor berarti. Oke, kita ulang lagi ya. 5 faktor dalam ya contohnya kayak dokter di ini. Setelah dipasang 3 ring, 5 faktor ini yang dilakukan. Pertama dari fisik Betul. mungkin dari pola makan, mungkin apanya gitu dari makannya, tadi minumnya, tadi kan, olahraga atau gimana? Olahraga itu kan kalau untuk fisik berarti makan, minum, gerak gitu. Motorik tadi ya, oke. Ya, nanti kalau secara tidak langsung nanti baru ke emosional, ke perasaan emosi. Okay. Itu juga walaupun kita fisiknya sehat dan sebagainya, tapi emosionalnya merasa sakit ya. Bahwa sadarnya akan terbawa dia sakit gitu. Walaupun emosionalnya, walaupun fisiknya sehat. Nah ini banyak sekali, banyak banget saya nemuin. Gitu. Yang fisiknya secara kuat, sehat gitu ya. Dia terdeteksi sehat, nggak ada masalah, tapi dia merasa ini sakit apa, saya sakit jantung, saya sakit. Nah, emosional yang kena. Nah itu ada edukasi dan harus meyakinkan dia bahwa ibu sehat, bapak sehat. Oke, secara emosional berarti pola pikir juga termasuk juga. Betul. Nah, didasari oleh spiritual tadi apapun agamanya, misalkan ya kita lihat. Apapun agamanya. Jadi spiritual itu yang bisa mendasari emosional tersebut untuk menjadi lebih baik ya gitu. Betul. Terus kemudian tadi yang dari fisik, emosional termasuk emosional pola pikir sama spiritual tadi terakhir dok. Sosial. Oh ya. Itu sosial. dampak dari semuanya. Sosialnya gimana gitu. Itu mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi dalam itu. Ya tergantung. Misalkan ada orang yang introvert, ya kalau dia bebas, yang introvert ya, dia diberikan satu kondisi yang hingar mungkin dia jadi sakit gitu karena dia biasanya sendiri, sehatnya pas waktu sendiri. Kecenderungannya introvert, kecenderungannya ekstrovert dan seperti itu. Tapi maksudnya gini, tapi tetap harus ada sosialisasi istilah untuk menjaga semangat spiritual atau gimana? Ya dari sejarah manusia yang namanya manusia bersosialisasi, gitu kan? Itu konsep basicnya. Gitu. Sehingga kalau misalkan ada manusia yang tidak bersosialisasi, artinya ada yang salah dalam hidupnya. Berarti dari kejiwaannya bisa jadi ya dok ya? Mungkin bisa kejiwaannya. Bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Kalau disengaja misalkan intelijen. Nggak mungkin orang ngaku intelijen, saya intel, itu kan disengaja, berarti introvertnya disengaja kan begitu. Tapi kalau yang tidak kalau yang alamiah ya itu tadi harus menemukan satu pola kehidupan dianya seperti apa. Proses dokter ini kan istilah walaupun dokter adalah dokter ya, dokter kan itu nggak mudah dok. Ketika dokter istilahnya dibilang ini, istilahnya gini, dokter kamu nih sudah divonis jantung, terus harus pasang 3 ring. Ya. Otomatis kan ada juga tuh emosional ya agak sedikit down atau gimana? Pasti. Saya pada saat itu merasa down sebagai dokter. Karena merasa, waduh saya dokter tapi saya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Oke. Itu beban buat saya sebetulnya. Tapi lama-lama dipikir juga, ya karena banyak spirit yang masuk dari keluarga, teman-teman sejawat dan sebagainya. Support ya. Tetap untuk bisa, ya jangan sampai lemah semangat, putus semangat karena penyakit ini, karena ada juga teman saya gitu ya, teman saya gitu. Jadi dia menceritakan dia dipasang ring, temannya itu relasinya itu dokter juga, usia 40 tahun dan sekarang udah 70 tahun. Gitu usianya. Jadi dipasang ring sampai 30 itu masih juga bisa hidup sehat kok. Justru pada saat dia down begitu, dia jaga pola makan, pola hidup dan sebagainya. Tapi paling utama adalah tadi sosialisasi support dari keluarga ya kali ya. Betul, support dari yang terdekat. Terdekat ya, gitu. Keluarga, teman sejawat ataupun teman pekerjaan. Gitu ya, itu penting sekali. Nah itu teman-teman semua, netizen semua itu bisa kita lihat bahwa apapun penyakit Anda di rumah, ya betul ya. Apapun penyakitnya, mau kena jantung kah, mau kena COVID kah, atau mau yang lagi musimnya sekarang kan kita lagi masa pandemi yang COVID ya. Nggak apa-apa, dok sambil itu nggak apa-apa. Sini dulu, sini. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita sambil ngopi-ngopi nih, sambil minum-minum juga nih. Ngeteh. Kita ngeteh dulu, Mantap dah. Ada intermezzo sedikit. Ya. Dari dokter. Jadi kembali lagi tadi kalau kita kena penyakit apapun mau penyakit COVID, jantung, apapun penyakitnya yang mungkin skalanya parah.
Ya. Tapi kembali lagi, ya itu tadi, kita harus punya spirit, punya semangat ya, Teng. Betul. Paling utama adalah semangat dulu nih. Kalau saya ambil garis merahnya nih, garis conclusion ya, conclusion mana? Oh ya udah, kita semangat dulu aja deh, semangat disupport oleh keluarga, teman-teman terdekat, kemudian fisik kita jaga dengan pola asupan makanannya juga, gitu. Makan, minum, aktivitas. Aktivitas juga harus kita jaga juga. Tergantung penyakitnya apa, gitu kan? Tergantung penyakitnya apa. Kemudian yang jelas sih sekarang adalah bagaimana netizen itu jangan minder ya, oke? Jangan minder ketika ya memang shock pasti wajar gitu. Misalkan saya divonis penyakit misalkan tumor. Betul. Skala 2 misalkan atau skala 1. Otomatis kan orang berpikirnya udah ngedown duluan nih. Betul. Aduh gimana ya gimana. Nah, titik balik dokter itu gimana? Titik balik ketika harus kayak dokter misalkan jantung kan udah parah tuh. Walaupun misalkan udah support kadang-kadang kan pikiran kita tetap mempengaruhi. Nah, makanya di setiap penyakit itu ada yang namanya rehabilitasi. Jadi dalam dunia kedokteran itu kan ada promotif, ya, preventif itu termasuk pencegahan, kuratif itu pengobatan, rehabilitatif itu merawat yang sakit supaya tetap supaya tidak bertambah berat sakitnya dan supaya lebih ringan gejalanya. Nah, misalkan rehabilitatif, misalkan salah satunya kan kalau yang sakit itu kena mental. Iya pasti itu harus direhabilitatif secara emosional dan itu ada ilmunya. Jadi saya sebagai orang yang sakit jantung gitu ya, ada yang namanya saya dirawat oleh dokter penyakit jantung dan dia ada subspesialisnya, subspesialis rehabilitasi jantung. Rehabilitasi itu ya memperbaiki mental itu mental. Jantungnya sendiri dan kemudian mentalnya secara holistik nanti. Secara menyeluruh. Berarti secara psikologis juga dipelajari dok ya, ternyata di kedokteran tuh harus ya, jadi istilah kejiwaan seseorang harus yang ini aja, yang misalkan ada yang stroke tirah baring lama, misalkan sampai 6 bulan, 1 tahun, dia sampai kontraktur dan sebagainya, dia nggak bisa gerak dan sebagainya, maka itu harus diberikan nanti ke rehabilitasi medis. Nanti ada spesialisasinya KFR yaitu rehabilitasi medik gitu ya. Nah nanti di situ dia merehabilitasi baik fisiknya, baik pikirannya gitu, supaya dia minimal bisa beraktivitas secara normal lagi. Jadi sudah sampai ke sana. Makanya pengobatan itu sekarang kan tidak bisa hanya parsial, tapi melibatkan keseluruhan. Dokter pernah mengalami pertama tadi down. Terus kata dokter pernah mengalami namanya fase di mana dying, sekarat gitu. Maksudnya hampir mau mati nih. Maafnya ya kita ngomong agak vulgar dikit. Itu gimana ceritanya dok? Ya sebetulnya kan ini kalau cerita awal ya, di cerita awal itu saya sedang praktek, kemudian saya merasa pusing gitu kan, berat kepala dan sebagainya.